Perkenalkan, nama saya Ina Andriani, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 membahas mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa pembelajaran masih terpusat kepada guru. Lalu murid juga tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri karena kompetensi yang akan disampaikan dianggap murid sama sekali belum tahu. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Hal-hal yang terpenting dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidik sebagai guru pamong memberi tuntutan dan arahan kepada murid. Lalu pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu pembudayaan budi pekerti manusia yang beradab. Selanjutnya, pendidikan berorientasi kepada murid. Pendidikan juga harus holistik dan seimbang agar membentuk kesempurnaan dan kebijaksanaan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada murid. Lalu, menuntun murid menjadi manusia merdeka. Lalu, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak. Untuk mengaplikasikan ide gagasan yang telah saya pikirkan, maka tahap pertama saya merencanakan dulu dengan rekan sejawat dan pimpinan. Selanjutnya saya membuat perangkat pembelajaran dari mulai rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, lalu KPD hingga media pembelajaran. Saat pelaksanaan pembelajaran berpusat pada murid. Murid menjadi subjek dalam pembelajaran dan pembelajaran juga menggunakan media pembelajaran yang digunakan oleh murid. Lalu karena murid sesuai dengan kodrat anak menyukai permainan, maka diselipi dengan permainan-permainan dan ice breaking. Selanjutnya, untuk menuntun murid menjadi manusia yang merdeka, guru harus dapat menuntun murid mengembangkan bakat dan minatnya, baik itu di bidang seni, olahraga, maupun literasi. Literasi ini juga membantu murid untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Lalu, pembelajaran sesuai kodrat murid, di mana murid terlibat aktif dalam mencari informasi, mengolah informasi, hingga menyampaikan informasi. Murid juga dapat belajar dari lingkungannya sendiri, memanfaatkan hal-hal yang dekat dengan murid, dan juga bisa bijak menggunakan teknologi yang saat ini sangat lekat dengan angkatan generasi Z dan generasi Alpha. Setelah melaksanakan ide gagasan yang telah saya pikirkan, saya menemukan refleksi tantangan yang saya dapatkan. Yang pertama, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran. Lalu, siswa juga cenderung untuk malas mencari tahu sendiri informasi yang belum mereka ketahui. Hal yang dapat saya lakukan adalah menggunakan model pembelajaran yang variatif, membiasakan murid mandiri dan aktif, serta melancang pembelajaran yang menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya amati setelah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Ina, pembelajaran sangat menarik. Bu Ina sudah melibatkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai media pembelajaran yang ada di sekitar siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran pun sudah menunjukkan adanya penumbuhan budi pekerti, seperti adanya kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa di awal kegiatan pembelajaran dan terlaksana dengan sangat baik. Siswa dapat paham instruksi, juga dapat menghargai pendapat teman-teman yang lainnya. Kemudian pembelajaran pun dilakukan menggunakan perangkat IT dalam media maupun bahan ajar. Hal ini sudah sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman di masa kini, sesuai dengan filosofi pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi khususnya bagi guru-guru di sekolah kami. Terima kasih. Bisa belajar secara bermain dan itu sangat menyenangkan bagi
sekian pemaparan saya mengenai pelaksanaan aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.